Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan tentang topik masturbasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Usman Galuhu dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan dengan NIM 241510801017. Perkenalkan, nama saya Libra Pujitan dari Prodi Peternakan dengan NIM 241510102025. Perkenalkan, nama saya Laginda Diulufami Masih dari Prodi Gizi dengan NIM 2421110102002. Perkenalkan, saya Kartika Seksayani dari Prodi Gizi dengan NIM 242110102032. Perkenalkan, nama saya Alfian Pratama dari Prodi Peternakan dengan NIM 241510102064. Masturbasi atau onani adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan rangsangan seksual terhadap diri sendiri dengan memberikan sentuhan pada alat kelamin atau bagian sensitif tertentu dengan tujuan untuk melepaskan gairah seksual untuk mencapai titik klimaks dengan layaknya berhubungan seksual dengan berpasangan. Menurut ilmu kesehatan, masturbasi ini menjadi baik untuk kesehatan fisik dan mental, tetapi juga bisa menimbulkan efek samping jika dilakukannya ini secara berlebihan. Berikut dampak yang ditimbulkan oleh masturbasi. Yang pertama, luka pada organ intim. Yang kedua, penularan terhadap penyakit menular seksual. Yang ketiga, kecanduan masturbasi. Yang keempat, masalah psikis. Yang kelima, terbuangnya nutrisi. Terdapat kasus masturbasi di Indonesia, salah satunya menurut hasil penelitian Dr. Alfred dan sarjana-sarjana lain, 70-90% anak laki-laki melakukan masturbasi selama masa remaja. Pada anak perempuan, presentasi ini lebih rendah, yaitu 30-70%. Gejala onani atau masturbasi pada usia pubertas dan remaja banyak sekali terjadi. Salah satu faktor yang berperan terhadap timbulnya perilaku masturbasi adalah meningkatnya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa, yaitu 39,9% siswa menggunakan internet sebagai informasi audio visual media porno. Selanjutnya, 28,1% siswa menggunakan fonseks sebagai media porno dan 57,9% bersama teman biasanya siswa menonton media porno. Menurut dari PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jawa Tengah tahun 2010, remaja yang berhubungan seksual pranikah sebanyak 863 orang. Hamil pranikah 452 orang, infeksi menular seksual 283 orang, masturbasi 337 orang, aborsi 244 orang. Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan masturbasi. Di sini ada beberapa faktor yang mendorong. Yang pertama, adanya keinginan untuk melakukan kepuasan dan juga mendapatkan suatu kepuasan tersendiri yang besar bagi dirinya. Yang kedua, tidak dapat mengendalikan atau mengontrol dirinya untuk tidak melakukan kegiatan masturbasi tersebut. Yang ketiga, sering melihat atau menonton suatu hal yang berbau pornografi sehingga memungkinkan pribadi tersebut untuk melakukan masturbasi. Yang keempat, karena umur yang memungkinkan dia belum waktunya untuk menikah, sehingga dia melakukan masturbasi itu sebagai penyaluran hasrat seksual yang dilakukan demi kepuasan nafsu bagi dirinya sendiri. Pandangan etika Kristen terhadap tindakan masturbasi. Yang pertama yaitu identik dengan perzinahan. Alkitab mengajarkan bahwa pikiran dan tindakan yang penuh dengan hawa nafsu adalah dosa. Hawa nafsu adalah hal yang menyimpang dengan kehendak Tuhan. Yesus membahas masalah hawa nafsu dalam Matius 5 ayat 28 yang mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Ayat ini menyoroti pentingnya mengendalikan pikiran dan keinginan kita, mengarahkannya untuk belajar menghargai dan menghormati orang lain, di mana hal itu merupakan kebalikan langsung dari masturbasi. Dan yang kedua yaitu masturbasi itu adalah perilaku egois. Masturbasi terletak pada sifat egoisnya yang mementingkan kepuasan diri, dan masturbasi hanya berfokus pada kesenangan pribadi. Dalam Filipi 2 ayat 3-4 menasihatkan kita untuk jangan melakukan apapun karena kepentingan pribadi atau kesombongan. Sebaliknya, hendaklah rendah hati menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan dalam Galatia 5 ayat 16 mendesak kita sebagai orang percaya untuk hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun masturbasi mengutamakan keinginan pribadi daripada keinginan bersama, dan hubungan yang membuat komitmen yang bertentangan dengan panggilan Allah untuk mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu masturbasi
membuat kita jauh dari Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa tubuh kita dimaksudkan untuk digunakan demi kebenaran dan kekudusan. Roma 6 ayat 19 mengajarkan, sebagaimana dahulu kamu menyerahkan dirimu kepada kenajisan dan kepada kejahatan yang makin bertambah-tambah, maka sekarang serahkanlah dirimu kepada kebenaran yang memimpin kamu kepada kekudusan. Masturbasi sebagai tindakan yang mementingkan diri sendiri di luar ikatan pernikahan bertentangan dengan panggilan untuk menjalani hidup yang suci dan benar. Dengan terlibat dalam pemuasan dan alih-alih mengejar tujuan Tuhan untuk mengekspresikan seksual dalam hubungan yang berkomitmen, kita dapat menjauhkan diri dari hadiratnya dan membahayakan kesejahteraan rohani kita. Cara pencegahannya adalah pertama, dimulai dari diri sendiri dengan meminta pertolongan Tuhan. Niat yang tulus untuk mengubah kebiasaan berdosa ini harus diucapkan kepada Allah dalam doa. Katakanlah kepada Allah bahwa Anda benar-benar ingin menghentikan kebiasaan ini. Bahwa ketika merasa tidak mampu mengendalikannya dan bahwa Anda tidak sanggup menghilangkan kebiasaan ini tanpa pertolongannya, mintalah pertolongannya dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Katakanlah kepadanya bahwa Anda mengharapkannya untuk memberi kekuatan dan disiplin diri yang Anda perlukan. Mungkin Anda perlu mendoakan ini beberapa kali. Lalu yang kedua adalah introspeksi diri. Mengingat kembali berapa kali melakukan hal tersebut, di saat apa kamu melakukan hal tersebut lelah atau gelisah. Sebagai contoh, seorang mendapat bahwa ia melakukannya masturbasi pada larut malam di tempat tidurnya ketika ia merasa sangat lelah. Orang lain mendapati bahwa hal itu terjadi bila ia merasa kosong dan agak depresi. 3. Mencegah dengan beberapa metode kebiasaan masturbasi. 1. Saya tidak mau berbuat dosa. 2. Saya tidak menyukai citra diri saya ini. 3. Saya adalah manusia yang baru dalam Kristus. 4. Hal itu tidak berguna bagi harga diri saya. Hal itu membuat saya merasa sebagai orang yang munafik atau curang. Saya memiliki pengendalian diri untuk menghilangkan kebiasaan ini.